Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Mimika terbakar. Antisipasi cacar monyet, Dinkes Merauke awasi ketat bandara dan pelabuhan. Polres Mimika kerahkan 469 personel amankan pilkada. Kebakaran melanda 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin lalu. Warga sekitar panik ketika kebakaran terjadi. Mereka berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Bahkan api semakin besar dan membakar 2 bangunan rumah serta 2 mobil yang berada di dalam garasi. Warga dan pemilik rumah berusaha mengeluarkan sebagian barang berharga dari dalam rumah. Berselang beberapa menit, mobil pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik. Singkatnya, waktu itu ada salah satu saksi melintas di depan rumah. Pada saat dia melintas, dia mendengarkan ada seperti suara percikan dia melihat ada percikan api dari salah satu rumah. Nah, namun waktu itu saksi ini dia berupaya untuk mendobrak pintu, namun karena rumah dalam keadaan terkunci, gerbangnya dalam keadaan terkunci, ya ini si saksi ini dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia berteriak sama warga. Nah, setelah itu dia menghubungi kami langsung sama damkar, kita padamkan api. Nah, setelah besok harinya kita lakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP memang kami dari rumah nomor 2 sesuai dengan keterangan saksi tadi, memang di situ ada beberapa terlihat kompor. Namun kalau untuk sebab-sebab terjadinya kebakaran kita belum bisa memberikan suatu kesimpulan tentunya di situ, karena perlu kita lakukan pengujian kita uji ke lapor dulu. Namun hasil dari keterangan saksi seperti yang tadi, ya diduga api dari belakang, dari pojok rumah, dari pojokan ada percikan api awalnya dari situ. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kendati belum ada kasus penyakit cacar monyet di Merauke, Dinas Kesehatan Merauke, Papua Selatan meminta masyarakat tetap waspada karena penyakit yang disebabkan virus monkeypox ini menular dan mematikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, gejala penyakit cacar monyet antara lain demam, nyeri otot, dan kepala pusing. Menurut dia, gejala mirip dengan penyakit pada umumnya, sehingga banyak yang menganggapnya sepele. Dinas Kesehatan sudah meminta pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk di Merauke, seperti bandara dan pelabuhan. Saya pikir kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan penguatan sistem surveillance-nya, gitu ya. Nah, surveillance di pintu masuk itu juga tidak hanya di kita, tapi juga kan dari kesehatan pelabuhan. Jadi kita sama-sama kolaborasi, kemitraan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, yaitu dengan penguatan surveillance kita. Sampai dengan tahap erupsi belum keluar itu kan akan sulit. Dia akan sama dengan gejala umum lain, kan gitu ya, demam, ya, ini sama seperti kondisi awal infeksi lainnya, jadi sulit kan itu. Nah, itu sampai dengan pemeriksaan penunjangnya untuk laboratorium. Tapi saya pikir gejala-gejala awal itu yang perlu dikenali gitu, sehingga tapi karena dia lebih bersifat umum, kadang-kadang orang juga pikir mungkin dia belum biasa malaria atau apa lain-lain, ispa atau ya itu. Yang penting kan itu yang tadi saya bilang, pengawasan di pintu masuk juga dengan kesehatan pelabuhan untuk surveillance itu, misalnya selain pemantauan gejala tadi gitu ya, tapi juga kan dia dari mana, nah itu. Kalau dia berasal dari daerah-daerah dengan risiko tinggi yang kemungkinan tertular itu, mungkin kalau kita waspadai kayak model COVID kemarin kan gitu.
Penyakit cacar monyet tercatat sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2022. Menurut catatan Kementerian Kesehatan hingga Agustus tahun ini, tercatat sudah 88 orang dirawat di rumah sakit akibat penyakit ini. Selain demam dan nyeri otot, gejala cacar monyet terlihat, yakni muncul ruam di wajah, telapak tangan, dan kaki. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Romanggu, Merauke, Papua Selatan saat ini masih tinggi, jauh di atas harga eceran terendah. Dari pantauan di Pasar Romanggu, pedagang masih menjual minyak kita dengan harga rata-rata Rp20.000 per liter. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran terendah Rp15.600 per liter. Bahkan ada sebagian pedagang yang menjual di kisaran harga Rp21 hingga Rp22.000 per liter. Mahalnya minyak kita karena pasokan naik turun, yaitu kadang melimpah, kadang kosong. Jadi sekarang jualnya berapa Bu per liter untuk kemasan 1 liter minyak kita itu? 20 ya. Itu sudah sejak kapan naiknya itu? Sudah lama. Sudah lama juga ya. Itu kalau untuk stoknya cukup banyak. Stoknya kita nggak banyak, kita ngambilnya cuma 10 karton saja. 10 karton aja ya. Naik lagi dari harga standar 14 itu ya. Standar 14 itu sudah lama. Sudah lama ya. Kira-kira bakal naik lagi tuh? Kurang tahu ya. Pedagang juga tidak bisa menjamin harga minyak kita bisa turun karena jika stok di pasaran kurang, harga minyak kita bisa naik kembali sesuai dengan hukum ekonomi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jayapura telah berakhir pada 29 Agustus lalu. Hingga saat ini masih ada salah satu bakal calon yang belum melengkapi berkas pencalonannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Jayapura. Berkas yang kurang adalah surat keputusan pensiun dari bakal calon bupati karena statusnya masih aktif sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan pihaknya masih menunggu hingga 21 September. Khusus untuk PNS kita tahu ada yang sudah pensiun ya, seperti Pak Alpius ya sudah pensiun, kemudian Pak Musrai sudah pensiun dan itu SK pensiun mereka ada, mereka lakukan itu. Pak, tadi kita bisa lihat Pak Ted sendiri datang menggunakan baju PNS di dalam acara ini. Beliau datang memang berdasarkan surat pernyataan atau sudah ada SK? Beliau yang kita terima adalah pernyataan pengunduran diri dan surat tanda terima untuk pernyataan pengunduran diri dari BKD Kabupaten Jayapura. Ya, itu yang saya sampaikan. Sebelum kita tetapkan nanti di tanggal 22 September wajib bagi mereka bakal calon yang berasal dari PNS, wajib bagi mereka kalau sudah ada SK pemberhentian atau SK pensiun segera diinput ke dalam silon dan melaporkan juga secara fisik kepada kita, menyerahkan secara fisik kepada KPU. Ya. Kalau memang belum ada SK pemberhentian atau SK pensiun ya, menyampaikan kepada kita surat keterangan yang menyatakan bahwa berkaitan dengan SK pensiun atau SK pemberhentian sedang dalam proses. Surat keterangan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini BKD. Apabila sampai penetapan ini gimana SK-nya? Tentu kita akan tetapkan tidak memenuhi syarat. Namun jika hingga 22 September 2024 bakal calon bupati belum menyerahkan persyaratan SK pensiun tersebut, maka KPU Kabupaten akan menetapkan pasangan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.